kasih. Alhamdulillah selamat siang. Ini di hari ketiga kegiatan sarasehan dan sosialisasi Komite Ekonomi Kreatif yang isinya tentang peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang pengembangan SDM ekonomi kreatif, juga rencana pembentukan tim formatur dan pembentukan pengurus Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Pati. Alhamdulillah di hari ketiga ini kemarin di hari kedua kita sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Supomo. Beliau kasih kerjasama dan kemitraan kelembagaan bidang SDM ekonomi kreatif di Sporapar Provinsi Jawa Tengah. Pak Supomo kemarin hadir sudah panjang lebar dan beliau itu pertemuan ke-6 di Pati terkait ekonomi kreatif. Alhamdulillah hari ini produk dari 6 pertemuan itu satu persatu kita urai dan hari ini kita bisa berkumpul untuk salah satu goal dari pertemuan kemarin itu adalah terbentuknya kepengurusan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Pati yang nanti insya Allah akan di-SK-kan diajukan ke SK Bupati. Seterusnya kita teruskan untuk sosialisasi, audiensi, dan beberapa kegiatan yang lainnya. Lalu tugas pokok dan fungsi komite tersendiri itu kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Bambang. Pak Bambang adalah Kabid Riset Pengembangan dan Kerjasama Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Kemarin juga beliau hadir menjelaskan pentingnya Komite Ekonomi Kreatif dan stakeholder di dalamnya, juga lingkup komunitas yang ada di kabupaten satu daerah guna membantu pemerintah. Jadi posisi Komite Ekonomi Kreatif itu adalah sebagai lembaga non struktural yang membantu pemerintah daerah di bidang pengembangan dan penerapan ekonomi kreatif. Gitu. Nah, ekonomi kreatif sendiri adalah, saya sedikit ulas, adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Tentuan ekonomi kreatif itu penting untuk mendapatkan nilai lebih atau added value dari suatu produk. Produk itu tidak harus berbentuk barang, tidak harus berbentuk benda, tapi produk itu menjadi produk knowledge atau produk pengetahuan. Produk pengetahuan, produk riset, produk yang sifatnya tidak, kalau bahasa kerennya sih intangible asset. Ya kan? Kalau tangible asset kan sudah jelas, ada kriya, ada kerajinan patung, ada seni lukis, ada novel, ada fashion, ada kuliner, itu jelas tangible asset. Yang intangible asset itu seperti apa? Seperti naskah novel, seperti lagu, seperti di subsektor musik. Kalau untuk video film ada produk film. Ada lagi di sini pertunjukan, ada naskah skrip cerita. Terus ada lagi di aplikasi itu ada sistem aplikasi yang itu tidak berwujud. Sistem aplikasi itu yang hari ini banyak digunakan 2 tahun terakhir ini untuk membantu proses pengembangan ekonomi di Indonesia. Game juga ada seperti itu. Arsitek itu wujud gambarnya. Nah, itu karya-karya itu yang mencoba kita satukan menjadi satu produk unggulan daerah, sehingga tidak hanya hari ini kan mungkin Bapak Ibu mengenal produk unggulan daerah itu adalah khususnya Pati, ada bandeng, ada kopior, ada batik bakaran, ada krianya, misalkan ada janggel jagung. Ternyata di luar itu produk-produk unggulan di Pati itu tidak hanya itu, ada tercakup di 17 subsektor. Seperti itu. Nah, tugasnya komite adalah sebagai katalisator atau sebagai penghubung antara pelaku ekonomi kreatif dan pemerintah, antara pelaku ekonomi kreatif dengan media, antara pelaku ekonomi kreatif dengan pelaku bisnis, BUMN, BUMD. Di beberapa daerah, ini sekedar informasi sebelum nanti kita isi dengan pembentukan pengurus komite, adalah saya ingin menceritakan bahwa di beberapa kabupaten kota sudah ada sinergi kolaborasi dengan BUMN, BUMD. Di Rembang, Bapak Ibu tahu ada Semen Gresik.
ya kan? Ada Semen Gresik atau apa itu? Pokoknya di Rembang ada. Itu beliau mereka support rumah kreatif BUMN. Ada di Kota Rembang. Di Demak juga ada rumah kreatif BUMN milik perbankan. Dari Bank Mandiri kalau tidak salah di Demak. Kalau di Semarang ada 3, ada Bank Mandiri, ada BNI, ada BRI, ada Bank Jateng. Di Kota Semarang, di Kabupaten Semarang juga ada sama. Di Magelang, di beberapa kota sudah ada rumah kreatif. Itu salah satu bentuk kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif dengan BUMN, dengan BUMD. Begitu. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman punya produk kreatif itu tidak akan didukung oleh pemerintah atau oleh yang lain. Makanya pentingnya salah satu tugas dari Komite Ekonomi Kreatif itu sebagai penyambung hal tersebut. Dari sisi kebijakannya, Komite Ekonomi Kreatif adalah sebagai katalisator lintas OPD. Berdasarkan surat edaran Sekda Provinsi tahun 2020 ada 17 subsektor yang sudah masuk di 16 OPD, Bapak. Yang kemarin kita undang ada 5 rumpun ekonomi OPD, ada bidang perekonomian, ada Bapeda bidang ekonomi, ada perdagangan perindustrian, ada Dinkop UMKM, ada Diskominfo. Tidak hanya 5 saja, ada pariwisata sudah jelas itu, ada ketahanan pangan, ada dinas pertanian, ada dinas perkebunan, ada dinas perikanan. Apa hubungannya? Mereka adalah sebagai hulunya. Misalkan ada produk stripping apa? Stripping telo. Stripping telo itu punya siapa? Yang jelas bukan punya dinas Kominfo, tupoksinya. Yang jelas punya dinas perikanan. Bagaimana stripping telo ketersediaannya telo yang ada di Pati itu kualitasnya bagus, tanahnya bagus. Itu hulunya ada di dinas pertanian. Ada produk ikan, bandeng, ada produk udang, ada produk apalagi terkait perikanan. Hulunya yang jelas bukan dinas pariwisata, tupoksinya adalah dinas perikanan. Itu salah satu nyambungnya. Jadi hulu hilir kita coba gandeng. Yang ketiga, tidak hanya pelaku ekonomi kreatif dengan dengan dinas saja, lintas dinas pun harus kolaborasi. Tidak bisa dia sendiri-sendiri. Hilangkan egosentris. Itu sudah menjadi laten lah, sudah menjadi hal-hal yang kayaknya sulit untuk dipecahkan. Tapi dengan komite ini harapannya lintas sektoral itu tadi bisa kolaborasi. Hulunya dinas peternakan, perkebunan, pertanian, perikanan. Dia fokus bagaimana ketersediaan ikan yang kualitasnya bagus untuk produk olahan. Dia fokus bagaimana pembinaan petaninya. Dia fokus bagaimana pembinaan nelayannya. Dia fokus bagaimana dia pembudidayanya. Sudah itu kualitasnya produknya bagus, bahan bakunya bagus, dia masuk di pengolahan. Ada pengolahan juga sama, ada dinas ketahanan pangan. Dia punya wewenang di arah situ, tupoksinya. Jadi tidak mungkin semua dikerjakan oleh dinas perikanan, dinas pertanian. Ada ketahanan pangan, bagaimana ketahanan pangan di Pati. Produk olahan bisa menjadi sebuah ketahanan pangan. Gitu. Lalu setelah jadi produk olahannya ada manajemen usahanya, siapa yang bertindak di situ, tupoksinya. Salah satunya adalah di lingkup UMKM. Bagaimana orang-orangnya disiapkan, digembleng untuk manajemen UMKM-nya. Lalu setelah UMKM-nya jadi, bahan bakunya ada, produk olahannya siap, bagaimana cara memasarkannya? Ada bidang pemasaran promosi pariwisata. Tugasnya promosi aja, tugasnya pemasaran saja, baik virtual maupun non virtual, baik kamera maupun video, iklan. Ada lagi bidang market, pasar, ada dinas perdagangan. Kalau sudah naik di proses induksi ada dinas perindustrian. Kali itu ada lagi dinas Kominfo. Dinas Kominfo tugasnya apa? Yang jelas bukan ngurusin soal ikan. Dinas Kominfo bagaimana jejaring itu terbuat, bagaimana akses promosi melalui jejaring internet itu terbentuk. Ada marketplace, ada aplikasi, ada jejaring dengan Kominfo, dengan Kemenkominfo, dengan startup marketplace. Itu tugasnya Kominfo, bukan lagi tugasnya perikanan. Jadi satu produk itu dikeroyok oleh berbagai dinas, itu menjadi satu produk unggulan. Yang dibawanya adalah bukan lagi Kominfo, bukan lagi pertanian, bukan lagi produk olahan stripping, tapi yang dibawa nama Pati. Nah, tugas komite itu adalah untuk menyambungkan hal-hal tersebut. Jadi tidak lagi ada cerita, misalkan Mas Sahrial punya produk kerajinan, dia sendiri, tidak ada lagi cerita itu.
Bahan bakunya dari apa Mas? Misalkan dari eceng gondok. Dari eceng gondok itu punya siapa? Misalkan ada dinas PU, dia mengelola danau, mengelola waduk. Di sana ada eceng gondoknya misalkan. Bisa nggak kita pakai eceng gondok itu? Bisa. Misalkan ada bidang budidaya perkebunan misalkan. Itu sama. Jadi Mas Sahriyal sebagai pelaku ekraf di bidang kriya, yang bahan bakunya eceng gondok, yang bahan bakunya kayu atau yang bahan bakunya apa, itu bisa komunikasi dengan mereka. Siapa stakeholder di bawahnya, yang membawahinya. Setelah bahan bakunya siap, diproduksi, manajemennya harus diperbaiki. Mas Sahriyal nggak mungkin sendirian. Mas Sahriyal pasti melibatkan SDM masyarakat di sekitar untuk dilatih. Siapa tupoksinya? Ada UMKM, ada perdagangan. Untuk teknologi, barang sudah jadi bentuknya bagus. Butuh foto, butuh produksi video, difasilitasi siapa? Ada pariwisata untuk promosi pemasaran. Untuk pameran ada perdagangan. Untuk marketplace ada Kominfo. Nanti sisi anggarannya kita lobby-lobby juga dengan DPRD. DPRD sisi penganggarannya, legislatif itu posisi penganggaran. Kita juga sama. Dengan produk yang segala macam itu minta dukungan dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dinas yang kita undang, Info, yang terhormat Dinkop, yang terhormat hadirin semuanya yang hadir sini, yang dapat kita sebagai satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang ketiga ini mungkin kita sampai ke rumusan Bu. Rumusan untuk yang pertama itu sarasian, yang hari kedua ini sosialisasi pembentukan KEK, Komite Ekonomi Kreatif, yang hari ketiga ini sudah merumuskan pengurus-pengurus dari KEK tersebut. Hasilnya nanti kita tunjukkan ke draft SK yang kita bahas bersama untuk sama Mas Asep. Kita bahaslah kita bersama, kita duduk di sini. Untuk selanjutnya KEK itu akan mengurus kemajuan ekonomi kreatif di Kabupaten Pati. Monggo nanti yang jadi pengurus, saya mengharapkan untuk lebih kreatif untuk memajukan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pati. Untuk selanjutnya adalah setelah terbentuk sebagai pengurus ekonomi kreatif, saya mohon supaya ini lebih paling tidak memajukanlah, tidak hanya sebagai SK saja, karena ini sudah ada tugas-tugas baru yang lebih berat untuk memajukan ekonomi kreatif ini. Selanjutnya adalah nanti setelah terbentuk ini, nanti kita paling tidak pengurus itu nanti kita ke Setda, paling tidak menghadap ke Pak Bupati untuk sebagai menunjukkan diri ini sebagai pengurus ekonomi kreatif yang sudah terbentuk. Langkah selanjutnya ini nanti kita semua kegiatan yang ada di ekonomi kreatif nanti kita serahkan ke pengurus-pengurus ini nanti untuk memajukan untuk ekonomi kreatif seperti kriya, seperti film, video dan sebagainya ini. Saya serahkan ke semua pengurus ini. Nah, saya sendiri karena ditugaskan dari Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah untuk bisa bareng-bareng dengan teman-teman di Pati, insya Allah diminta untuk bantu di wakil ketua, gitu. Jadi gambarannya tugas ketua adalah bagaimana memastikan internal di Kabupaten Pati, konsolidasi dengan teman-teman semuanya, dengan OPD, dengan DPRD, dengan Bupati, itu ada di tangannya Mas Alan Mejanarko. Nanti sekretaris membantu Pak Ketua untuk sama-sama mengurus secara administratif tentang perekonomian kreatifan di Kabupaten Pati dengan lintas sektor ABCGM tadi. Nah, saya ditugaskan karena di Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah sebagai Korda Jateng, saya nanti akan komunikasi dengan luar,
dengan lintas kabupaten yang ada di Karesiden Pati, ada Kudus, Jepara, Blora, Rembang, sama Padi di bulan Desember nanti. Mudah-mudahan KEK sudah resmi terbentuk, sudah sah SK Bupati, kita akan terlibat di dalam Jateng Creative Cities Forum. Juga tadi saya ada diskusi dengan Mas Alan, insya Allah jejaring komunitas ekonomi kreatif di Indonesia, kita sudah connect juga dengan jejaring Indonesia Creative Cities Network yang bulan lalu sudah melakukan rakornas di Singkawang dan Pontianak. Ada lebih dari 220 kabupaten kota yang sudah tergabung, Pati termasuk yang tergabung sudah, alhamdulillah. Saya menjadi Korwil ACCN di Pati, ya kan, di bawah Korda Jateng. Juga nanti tanggal 26 sampai tanggal 28 November itu akan ada Indonesian Creative Cities Network, Indonesian Creative Cities Festival yang insya Allah akan dilaksanakan di Kepulauan Riau. Nah, jadi nanti mudah-mudahan Pati bisa terlibat di ajang tersebut itu sebagai relawan, tapi harapannya teman-teman bisa bangkit juga. Bangkitnya tidak langsung dari dapat honor misalkan, tidak, tapi dengan berjejaring dengan komite, omset teman-teman akan meningkat, jejaring teman-teman akan bertambah luas. Jadi itu, jadi poinnya di situ. Jadi kerelawanan itu sifatnya, bukan berarti relawan omsetnya tadi 3M atau 5M, makasih dan matur nuwun. Tidak, tapi teman-teman akan mendapatkan benefit yang lebih dari itu. Bisa dapat program, bantuan dari pemerintah. Itu mungkin sedikit sekilas untuk rencana ketika Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi sudah terbentuk. Nah, hari ini siang ini sudah ada Bukabit. Nanti beliau akan menyampaikan langkah selanjutnya ngapain ini. Setelah 3 hari kita ketemu, penentuan. Oke, sambil nunggu azan dulu selesai. Oke, monggo Bu Kabid bisa menempati tempat di depan untuk bisa langsung kita konkretkan saja setelah 3 hari kita di acara di sini, kita konkretkan saja dengan kepengurusan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi. Terima kasih untuk waktu yang diberikan Mas Acep. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Acep selaku moderator kegiatan ini, Mas Alan dan nominator dari kepengurusan KEK di Kabupaten Pati. Puji Tuhan, selama 3 hari kita di sini, hari ini kita bisa merumuskan untuk pembentukan kepengurusan KEK yang pertama di Kabupaten Pati. Ternyata ini bukan Mas, bukan oh ya. Kemarin dari hasil rapat sudah dirumuskan Bapak Ibu. Jadi memang begini, ada kepengurusan inti dan deputi-deputi. Tadi sudah dirumuskan di sini tentang pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi. Kalau kita nanti pakainya sama ini ya, kreasi ya Mas ya, karena kita nyantolnya nanti di Perbub tentang ini kreatif dan inovasi, jadi kreasi. Jadi kita berharap memang tidak semua yang hadir di sini ataupun tidak semua pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pati masuk. Tetapi kita sudah berupaya untuk memasukkan setiap subsektor, profil-profil yang mewakili setiap subsektor untuk masuk dalam kepengurusan KEK. Dengan terbentuknya kepengurusan KEK di Kabupaten Pati ini, saya berharap banyak panjenengan semua nanti bisa membawa teman-teman dari semua pelaku ekonomi kreatif ini bisa kembali beraktivitas, kembali berkreasi, kembali berinovasi, mewarnai Kabupaten Pati. Karena apa? Ini semuanya dari 17 subsektor itu sudah masuk semua, artinya memang kita menyadari bahwa hari ini medsos itu menjadi tulang punggung untuk publikasi semua kegiatan
yang ada di sini. Jadi kita memang berharap banyak untuk publikasi memang dari teman-teman yang videografi dan semuanya nanti kita bisa berkolaborasi. Oh sebelumnya matur nuwun untuk rawuhnya bapak ibu dari OPD. Iya, kemarin saya sempat ngobrol di belakang, Bu ini yang dari OPD diundang apa ya, dasarnya apa. Jadi memang untuk pembentukan ini kita tidak bisa lepas dari pentahelik, salah satunya adalah dari unsur government. Tetapi unsur government itu non sewu memang tidak masuk ke kepengurusan KEK itu sendiri, tetapi nanti menjadi supporting dalam KEK itu melakukan kegiatannya. Jadi nanti kami berharap banyak, utamanya mungkin dari Diskominfo nggih. Diskominfo bisa ikut meng-share kegiatan-kegiatan yang dari teman-teman ekonomi kreatif. Selanjutnya setelah ini nanti kita akan secara sederhana kita akan pertemuan, kita akan membahas untuk program kerja, gitu ya Mas Alan ya. Ini dan saya terkejut. Ya, nanti setelah pembentukan ini selesai, kita akan urus untuk SK-nya dan nanti mungkin saat ada matur Pak Kepala Dinas, kita segera akan sowan Pak Bupati untuk kita satu memperkenalkan diri bahwa KEK di Kabupaten Pati untuk masa bakti 2022 sampai 2024 sudah terbentuk. Harapannya ada dukungan dari pemerintah, utamanya Pak Bupati dan semua OPD yang terkait di dalamnya, agar KEK ini benar-benar bisa menjadi wadah untuk kreativitas teman-teman kreatif yang ada di Kabupaten Pati. Pada akhirnya nanti KEK tidak bisa berjalan sendiri, pengurus juga tidak bisa berjalan sendiri, tetapi semuanya ini adalah bentuk dari sinergisitas. Jadi pengurus adalah mewakili seluruh teman-teman yang ada, teman-teman kreatif yang ada di Kabupaten Pati. Secara teknis nanti mungkin dari kepengurusan yang baru, saya nyuwun tulung ya teman-teman, nanti Mas Alan, Mas Asep, Mas Lulu, Pak Endi, ini beliau-beliau ini dan teman-teman yang lain, Mas Syar, terus Bu Betty ya, Bu Betty, saya lupa satu-satu, ya nanti itu nanti yang akan menjadi tulang punggung. Tapi saya berharap KEK ini betul-betul bukan hanya menjadi sebuah wadah baru untuk teman-teman kreatif, tetapi bisa memberikan kerja nyata, sumbangsih yang luar biasa untuk lebih memperkenalkan Pati ke luar daerah melalui medsos ataupun segala kegiatan yang ada di Kabupaten Pati. Mungkin saya tidak panjang, hanya menyampaikan itu, nanti langkah-langkahnya kita yang strategis seperti apa. Jadi nanti setelah SK terbentuk, kita mau sowan Pak Bupati, kita perkenalan, menyampaikan maksud tujuan dibentuknya KEK ini dan sebagainya. Nanti kita akan bersama-sama bergandeng tangan, kita akan membuat KEK ini menjadi sebuah komite yang betul-betul berdaya guna, membawa manfaat untuk Kabupaten Pati. Jadi kita disyukuri, kalau kemarin banyak yang, aduh aku tiba-tiba kena ini, gitu, kena tiba-tiba dapat, tidak. Saya percaya bahwa semuanya itu sudah memang sudah ada tulisannya seperti itu. Takdir, iya. Tidak ada yang kebetulan di kehidupan ini. Jadi kalau saat ini kita masuk itu memang sudah, ya ini yang harus memang tanggung jawab kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kuat, bukan karena kepandaian kita, tetapi semuanya memang karena anugerah dari Tuhan. Makanya kita masuk di kepengurusan ini. Untuk yang lain-lain, Mas, tadi sudah disampaikan apa saja ya? Saya mohon maaf ya, tadi masih ada pertemuan Dharma Wanita. Jadi inilah ibu-ibu. Oh begitu, ya. Nanti akan secara detail akan disampaikan. Mungkin nanti yang
kami butuh masukan dari panjenengan semua, terutama OPD nggih, Mas Agus, Bu Indah dan yang lain adalah ini kok sih ya untuk tusinya, ya, ya untuk tusinya mungkin ada masukan-masukan, terus bagaimana nanti kami untuk kedepannya bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari OPD, program-program yang ada di OPD, kalau bisa memang ya inilah sekarang ada KEK, libatkanlah kami seperti itu, sehingga kami tidak seperti berjalan sendiri, tetapi memang kami ada yang menaungi untuk semua kegiatan. Kami butuh dukungan, kami butuh support dari panjenengan semua, utamanya adalah yang dari birokrasi, dari OPD-OPD terkait. Kami butuh itu, kami tidak bisa berjalan sendiri pastinya, apalagi mengingat KEK ini di awal-awal namanya membangun, yang kuat kan mestinya harus pondasinya, kita buat pondasi ini kuat. Mungkin di awal-awal tidak ada anggaran, tetapi kita bekerja sesuai dengan passion kita bekerja dengan tulus saja, nanti pasti akan indah pada waktunya. Seperti itu. Jadi ya sudah, kita laksanakan, ini adalah amanah, nanti akan dijelaskan semuanya termasuk tusi-tusinya. Kami sekali lagi kami mohon dukungan, kami mohon support dari bapak-bapak, ibu semuanya, dari semua komunitas yang ada di Kabupaten Pati, pelaku ekonomi kreatif yang tidak masuk komunitas pun, dan juga terutama dari teman-teman dari OPD terkait. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke Mas Acep untuk melanjutkan, dan Tuhan memberkati kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalan lagi ya, mungkin banyak teman-teman dan Bapak Ibu yang belum kenal saya. Perkenalkan, saya Alan Wijanarko. Dan alhamdulillah saya diberi amanah yang sungguh luar biasa ini. Sampai saya benar-benar tidak bisa tidur ya semalaman. Karena masih saya renungkan kemarin Ibu Ida dan tim gitu ya merekomendasikan saya sebagai ketua gitu, apa nggak salah gitu kan. Terus ya saya benar-benar renungkan semalaman gitu ya sampai nggak bisa tidur. Dan kata tadi Bu Ida bilang ya semua ini ada rencananya gitu ya. Semua ini sudah ada bagiannya masing-masing gitu. Sudah sangat membanggakan Pati dengan prestasi-prestasinya, terutama di bidang ekonomi kreatif. Dan ya ini saatnya kita menambah lagi di sektor yang sama itu. Oke, dari ketua saya sendiri Alan Wijanarko, wakil ketua Mas Asep Iqbal, kasih sudah disampaikan, sekretarisnya Mas Setio Nurhandoko Eskom. Kemudian di Deputi Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Potensi Daerah, yang pertama Ibu, ini saya sambil perkenalan ya, karena juga jujur belum ada beberapa yang belum kenal, baru pertama kali ketemu, bahkan belum tahu orangnya yang mana ya. Jadi mohon ketika saya sebut nanti bisa berdiri sejenak ya. Oh, buat izin keluar ya. Yang pertama ada Ibu Betty Sinta Indriani SSI, akademisi. Yang kedua ada Mas Danang Heri Wibisono, subsektor fotografi. Mas Danang belum hadir ya. Lalu yang kedua ada Deputi Bidang Pelatihan Event dan Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif. Yang pertama Bapak M. Yunus Yusfiah, subsektor film, animasi, dan video. Oke, boleh tepuk tangan untuk Mas Yunus Yusfiah. Oke, berdiri. Bisa dilepas sebentar, nanti saya lupa ya wajahnya yang mana. Ternyata panggilannya Mas Yofi ya. Kita tuh tadi mencari-cari Mas Yunus Yusfiah itu yang mana ya. Ternyata Mas Yofi, kalau Mas Yofi tahu ya. Kemudian yang kedua ada Ibu Yuli Sanjoto SSI, subsektor kuliner. Berdiri Bu.
Boleh tepuk tangan untuk Bu Yuli. Iya, sungguh luar biasa. Pasti semuanya sudah kenal beliau yang luar biasa ini. Kita solidkan dulu kekeluargaan ini sehingga nanti ke depan akan lebih nyaman, lebih memunculkan ide-ide kreatif. Kalau orang kreatif tentu membutuhkan iklim yang sangat mendukung ya, dengan sosialnya, bahkan dengan sekretariatnya. Oh, nanti ada sekretariatnya ya Mas? Oke, siap. Jadi siap-siap teman-teman, nanti akan sering berkumpul di sana, sharing. Dan saya tadi tertarik dengan, tambahan sedikit ya, saya tertarik dengan tadi ada dari Jawa Tengah tadi ya, disebutkan ada kreatif hub seperti itu. Jadi ada tempat khusus untuk teman-teman kreatif berkumpul di sana, ada ruang-ruang atau bilik-bilik yang mereka dapat bersama-sama menyatukan pikiran. Dan contohnya seperti kemarin hari pertama gitu ya, saya bertemu dengan orang pertama kali, saya bertemu dengan orang yang luar biasa, dan dari sana bertukar pikiran dan mendapatkan link-link. Oh, nanti kalau saya mau bikin video klip, saya bolehlah menghubungi Mas ini. Kemudian kalau saya mau butuh foto produk, boleh saya menghubungi Mas ini. Dan ya harapannya pengennya nanti akan ke sana ya. Jadi ada ruang kreatif untuk kita bersama-sama berkumpul, memadukan ide-ide kreatif sehingga memunculkan sesuatu yang baru untuk dikembangkan di Kabupaten Pati ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat tim pengurusan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Mas Alan Wijanarko. Jadi tadi susunan pengurus itu yang akan nanti kita lengkapi sebagai SK, draft SK Bupati Pati, yang nanti akan kita ajukan ke Biro Hukum, ke bagian hukum, Setda, selanjutnya nanti disahkan oleh Pak Bupati. Dan nanti kepengurusan itu akan maju ke Pak Bupati untuk sowan, audiensi, mengenalkan kepengurusannya dan program kerjanya. Mungkin kalau terkait program kerja belum bisa disusun hari ini, tapi gambarannya tadi di awal adalah audiensi, Bupati, Wakil Bupati, DPRD, yang kedua adalah membentuk forum komunikasi lintas OPD terkait dan komite supaya komunikasinya nyambung, jadi bikin forum lintas komunikasi itu. Yang ketiga mungkin izin, saya sudah konsultasi dengan teman-teman KEK Jateng juga, nanti segera saya update info ke mereka. Untuk teman-teman juga akan hadir atau nanti via virtual kita diskusi dengan teman-teman Jateng, mudah-mudahan juga bisa disambungkan dengan Pak Gubernur Jawa Tengah untuk bisa kita audiensi juga tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Pati. Yang selanjutnya izin saya mau tadi Mas Alan menyampaikan, mengingatkan kembali bahwa Komite Ekonomi Kreatif Inovasi atau lebih besarnya adalah ekonomi kreatif adalah punya semacam slogan atau punya semacam kode-kode yang itu terdiri dari 3C. 3C itu adalah C pertama connect, C kedua kolaborasi, C ketiga commerce. C pertama connect, tadi Mas Alan sudah cerita, membuktikan sendiri dengan forum ekonomi kreatif ini, Mas Alan ketemu dengan sesama pelaku ekonomi kreatif di beda subsektor, di video film. Mas Alan musik, dia butuh teman-teman yang bisa membuat video klip. Ketemu dengan teman-teman video film, connect, ketemu. Itu sudah menjawab 1C. Yang kedua, dari situ Mas Alan punya ide. Nanti kalau dia butuh, bisa kontak dia, kontak temannya tadi yang video film. Itu namanya C kedua, kolaborasi. Nah, ketika sudah kolaborasi menghasilkan satu produk, ada commerce. Bisa dijual dong produk itu, bisa dinaikin ke media dong. Produk itu menghasilkan commerce, menghasilkan jejaring, menghasilkan pendapatan. Jadi alhamdulillah sudah dijawab 3C tadi sudah dijawab oleh Mas Alan sebagai ketua untuk bisa mewujudkan 3C. Pun sama dengan lintas OPD, hari ini izin Bapak Ibu yang dari perwakilan OPD mohon disampaikan ke bidang yang terkait. Nanti kita bikin forum lintas komunitas, forum lintas OPD dan komite supaya kita komunikasi lebih lanjut lagi. Lalu
izin mungkin saya ada draft usulan, mudah-mudahan disepakati. Tapi mudah-mudahan disepakati untuk bagaimana selanjutnya supaya kita punya identitas. Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Pati punya identitas. Jadi nanti SK-nya sudah dibentuk, logo identitas itu sudah kita siapkan. Saya punya usul, mungkin izin Bu Ida. Saya sudah punya konsep logo Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi yang terdiri ada 5 lingkaran yang bersatu membentuk satu kolaborasi. Ini menyimbolkan ABCGM, akademisi, bisnis, community, government, dan media. Gitu. Ini usulan saya. Kalau memang ada usulan lain monggo. Kalau misalnya tidak ada usulan lain, ini bisa disepakati sebagai logo Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi. Kalau yang saya pakai ini adalah Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Gitu. Kalau memang ini disepakati, ini bisa langsung disahkan oleh Bu Ida selaku pengampu dari pariwisata. Kalau misalnya masih ada ide untuk pembuatan logo, masih kita buka. Seperti itu. Monggo. Tidak apa-apa, sampaikan saja. Iya. Nah ini filosofinya adalah warna merah, biru, hijau, kuning, dan hitam saya mengambil dari warna yang ada di logo Pemda Pati. Jadi cek mungkin. Yang ketiga, lingkaran-lingkaran ini sebagai circle. Circle lintas komunitas, lintas sektor. ABCGM. 5 ini akan bertemu di titik tengah, government, yang tengah ini government, hitam. Kenapa hitam? Supaya bisa mewakili semua unsur warna. Hitam itu netral. Hitam dan putih itu netral. Supaya bisa mewakili semua, mengadopsi semua warna. Merah itu apa, biru itu siapa, A, B, C, M. G-nya adalah pemerintah. Ini filosofinya. Membentuk seperti ini, membentuk salam kreatif. Ya mungkin ini kalau kalian yang terakhir, membentuk salam kreatif otak-atik gatuk. Seperti ini. Salam kreatif seperti ini. Jadi ini membentuk salam kreatif. Kalau Jateng kan seperti ini. Salam kreatif. Jateng logonya. Nah kalau Pati, ini filosofinya adalah salam kreatif supaya identik dengan Komite Ekonomi Kreatif. Seperti itu. Ini adalah dari filosofi dari logo yang coba saya susun, saya konsultasikan dengan teman-teman Jawa Tengah. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya usul desain logo yang lebih pas menggambarkan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Pati, masih terbuka lebar. Sebelum nanti SK kita tentukan, kita masukkan di ADART, kita masukkan di buku saku Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi. Monggo saya buka kesempatannya. Ada yang mau masukkan, ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya pengen itu kalau logo itu kan melihat logo itu menggambarkan Pati sebetulnya, gitu ya. Kalau tadi lebih ke internal KEK bahwa KEK ini terintegrasi ada ABCGM. Nah, bagaimana kalau logo ini kita di sini tuh ada berapa subsektor, di mana ini bisa mengakomodir bahwa logo ini oh ada dari pertunjukan gitu, oh ada dari kriya, oh ada dari video, bahwa logo ini bisa mengakomodir bahwa KEK ini terdiri dari subsektor tersebut gitu gimana. Jadi bahwa Pati ini ketika lihat logo ini bahwa oh rupanya di Pati ini ada subsektor, ada beberapa ini gitu. Misalkan seperti itu gimana. Jadi melihat logo ini melihat gambaran dari Pati sendiri. Ini mungkin butuh waktu, jadi kalau memang itu cukup mendesak dan harus segera di SK-kan ya mungkin kita nggak ada punya alternatif kalau kita nggak punya persiapan kan. Tapi kalau kita punya persiapan bahwa bisa menggambarkan itu nanti kita bisa rebut sebentar untuk mengakomodir bahwa Pati ini mempunyai logo yang seperti ini sudah menggambarkan kuliner, video, kemudian animasi, akria, pertunjukan itu sudah termasuk dalam situ. Itu usul saya sebagai identitas dari Pati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan sedikit usul untuk masalah
logo, mungkin kalau misal nanti kita florkan, disayembarakan, kami dari Diskominfo, nanti teman-teman humas semua, jadi ini bisa kita blow up, jadi sekalian kita membranding padi ini loh, kita sudah punya komite ekonomi kreatif, seperti itu bagaimana. Jadi nanti misal dilombakan dalam waktu tertentu, misal 2 minggu atau 3 minggu, dan di situ juga harus ada simbol ini tuh menggambarkan apa, jadi harus jelas dan ini harus otentik. Setelah itu juga misal nanti pemenang jurinya bisa dari Pak Bupati, Pak Wakil dan Bapak Sekda, seperti itu. Jadi biar ada perasaan handar beni lah, ini tuh punyanya Padi, Komite Ekonomi Kreatif Padi. Nah seperti itu bagaimana, mungkin ini bisa untuk input. Butuh pemantik memang. Butuh pemantik memang. Seperti inilah yang kita harapkan, bahwa Komite Ekonomi Kreatif ini menampung aspirasi, menampung ide-ide, menampung apapun itu tentang ekonomi kreatif supaya bisa menjadi satu identitas. Tuh, kenapa saya mengusulkan ini? Salah satunya adalah sebagai tadi bahwa itu jawaban konkret dari Kominfo mengusulkan membuat sayembara. Justru tadi ketika tadi saya ada Mas Sahrial menyampaikan, saya akan bertanya, apakah langkah-langkah yang harus kita tempuh ketika ingin menyatukan tadi sumber potensi, misalkan ada bandeng, ada kopior, ada musik, ada apa, itu nanti siapa yang memvisualkan, kan butuh proses, tidak mungkin seminggu 2 minggu. Nah dijawab sudah tadi sama Bu dari Kominfo, bikin sayembara. Kominfo bisa memfasilitasinya mungkin dengan lalu Kominfo pernah bikin juga, Humas juga pernah bikin lomba logo Humas kan, gitu. Monggo, nggak apa-apa, justru malah ini sudah dijawab langsung oleh perwakilan dari OPD. Mungkin dari yang lain ada tambahan lagi. Oke, itu mungkin bisa menjadi satu usulan ya untuk penentuan logo. Dan lagi saya sebagai pelaku desain komunikasi visual, bicara logo, betul tadi Mas Sahrial adalah identik. Harus identik, bagaimana ketika melihat logo warna merah itu berarti Coca-Cola. Melihat warna biru itu identik dengan Aqua. Ya kan? Terus apa lagi? Logo apa lagi? Logo centang itu berarti Nike. Ya kan? Nike. Itu supaya identik. Nah, Pati punya bandeng misalkan. Pati punya Hulu Kanigoro misalkan. Punya keris misalkan. Dijadikan satu visualnya. Yang lebih pasnya lagi adalah sayembara. Sayembara pun tidak bisa semudah itu kita wujudkan. Pasti akan ada pro dan kontra juga. Penamaan filosofinya juga harus benar-benar kita konsultasikan, butuh waktu. Terus tadi menanggapi Mas Sahrial bahwa bukan keterpaksaan, bukan kemendesakan. Ketika memang disepakati itu kita bikin sayembara supaya mendapatkan hasil yang terbaik, tidak ada masalah. Begitu. Nanti yang penting yang mendesak itu adalah SK-nya. Tadi kenapa saya usulkan bahwa karena melihat pertimbangan dari beberapa logo Komite Ekonomi Kreatif di berbagai daerah. Jadi Komite Ekonomi Kreatif tidak hanya di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, ada Kreasi, ya, Kreasi Jabar, ada juga di Sumatera, ada juga di Sulawesi, ada juga di Jawa Timur, di Malang, terus ada juga di Bandung. Itu menyimpulkan logo Komite Ekonomi Kreatif itu adalah melambangkan Creative Hub tadi, ABCGM, konektivitas. Jadi berdasarkan tadi 3C, Connect, Collaborate, Commerce. Itu dasarnya. Teman-teman kita konsultasikan dengan teman-teman itu, ada dasarnya seperti itu. Kalau bicara, mungkin saya akan menyampaikan, bicara identik dengan Pati itu lebih tepatnya adalah logo city branding. Yang menandakan bahwa itu identik dengan hasil Pati. Itu mungkin. Kalau bicara identik dengan Pati, itu namanya lebih tepatnya city branding. Seperti Banyuwangi, Sunrise of Java. Ya kan, Banyuwangi, terbitnya matahari dari timur dari mulai Banyuwangi. Ada lagi Bandung, Paris Panjava. Ada lagi Jepara, Pesona Jepara. Ada lagi
Banyumas misalkan, Better Banyumas. Ada lagi Shiny Batu, ya kan? Itu identik dengan potensi alam, potensi yang ada di kabupaten tersebut, di kota tersebut. Itu mungkin lebih tepatnya kalau identik dengan potensi yang ada di Pati, itu lebih tepatnya di city branding. Nah, mungkin ini menjadi masukan juga buat Kominfo, bagaimana city branding Pati. Yang lalu saya menyampaikan juga, lalu ada rekan saya dulu berjuang untuk membawa city branding Pati, yang hari ini dipakai secara resmi oleh Persipa Pati, ada logo Pati, ada Kulukan Negoro, ada keris, ada ikan, ada petani, itu menandakan bumi Minangkabau dan sejarahnya Pati. Itu dulu saya dan teman-teman itu mengawal dari 2006 untuk menjadi city branding Pati, yang hari ini belum kesampaian menjadi city branding Pati. Tapi alhamdulillah sudah dipakai di berbagai lini. Di bis ada, di elep ada, bahkan Bapak-bapak kalau punter alun-alun ada besi tutup sanitasi, drainase, itu logonya Pati. Kaos jersey Persipa itu logonya Pati. Logo Pati. Ada Kulukan Negoro, ada itu hanya informasi saja. Itu menjadi salah satu usulan city branding. Kalau tadi menarik Kominfo menawarkan untuk membuat logo branding, itu malah lebih, itu bisa kita create. Komite bisa mengusulkan, memfasilitasi itu. Ada tambahan lagi dari teman-teman sebelum kita tutup? Sudah jam waktunya makan siang. Sudah? Clear? Dari media, teman-teman dari media. Ini corong utama kita ini, media ini harus bisa menyampaikan hal yang positif dari ekonomi kreatif Pati. Ada masukan? Dari akademisi? Dari akademisi? Nyon sewu mungkin untuk sebagai tambahan, mumpung di sini banyak lagi ada dinas gitu Pak ya. Kita dari KEK juga. Kita mempunyai target ya kita kan punya pengurusan selama 2 tahun nih ya. 5 tahun tadi, 2022 tadi dengarnya saya tadi. 5 tahun ya, oke. Mungkin untuk tahun pertama ini kita punya target apa sekiranya biar semua dari dinas ini mengetahui bahwa KEK ini mempunyai pencapaian dalam 1 tahun adalah ini. Gitu loh. Biar kita mumpung di sini ngumpul gitu loh. Kemudian program-programnya nanti akan mensupport bahwa nanti dalam 1 tahun ini programnya ini loh adalah ini. Mungkin membranding atau mungkin pendataan dan sebagainya. Sehingga selama 1 tahun ini kita sudah punya progres 1 tahun ini jelas bahwa program kita terkait tentang pendataan atau branding dan sebagainya. Gitu. Nah ini mungkin dari pengurus harian KEK mungkin bisa merumuskan mumpung beliau-beliaunya masih di sini. Sehingga memberikan laporan ke atasan dan sebagainya. Mereka bisa, rupanya KEK ini punya target 1 tahun ini loh. Gitu. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Oke, saya tanggapi. Jadi tadi saya sudah jelaskan, ada quick win. Ada program prioritas, ada program quick win dari Jawa Tengah yang kita bisa adopsi. Yang pertama. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah program terdekat adalah 1, audiensi, ketemu di Bupati, Wakil Bupati DPRD, dan lintas OPD. Yang kedua. Yang ketiga, kemarin disampaikan oleh Pak Pomo dan Pak Bambang, Pati sudah 6 kali pertemuan untuk menuju uji petik PMK 3I, penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia, yang sudah ada 14 Kabupaten Kota Kreatif yang dipilih oleh Kementerian Pariwisata. Target kita itu. Yang lalu kita sudah sepakati, ada Mas Budi juga pernah beberapa kali kita ikut kegiatannya, kita tentukan dari 17 subsektor itu, kita ambil 3 subsektor yang mau kita usulkan. Yang pertama kuliner, yang kedua seni pertunjukan, yang ketiga kriya. Kulinernya apa? Tidak mungkin semua kuliner kita masukkan. Yang pertama adalah sego gandul, yang kedua kopi. Kenapa sego gandul? Karena memang identik sego gandul adalah Pati. Kenapa kopi? Dulu teman-teman kopi menyampaikan kopi punya sejarah di Pati. Ada pabrik Jolong yang mungkin hari ini juga sudah tutup, tapi 1895 Jolong berdaya dengan kopi, ekspor Eropa, itu punya sejarah. Kenapa tidak Bandeng? Kenapa tidak Kopior? Bisa kita diskusikan. Tadi kemarin Pak Pomo juga menyampaikan, kira-kira kalau gandul yang diangkat bisa nggak nyiapkan untuk 30 bis misalkan? Di mana? Kalau kopi di mana? Itu menjadi satu penilaian. Jumlahnya, data tadi sepakat, pendataan. Itu yang kuliner. Yang seni pertunjukan sudah kita kenal, ketoprak adalah salah satu seni pertunjukan tertua di Jawa Tengah. Dan Pati itu punya. Itu seni pertunjukan yang kita usulkan. Yang ketiga, kriya. Kriya itu ada batik,
Bakaran, dan juga Kuningan. Nah, itu salah satu program terdekat yang kita harus rumuskan untuk pengisian borang menuju ke PMK 3I. Itu program terdekat yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana jejaring sumber daya SDM ekonomi kreatif yang ada di Pati itu bisa terdata dengan baik. Gambarannya itu arahan dari provinsi, arahan dari teman-teman provinsi, seperti itu Pati fokusnya, nanti kita tuangkan di draft yang akan kita ajukan ke Pak Bupati. Begitu mungkin. Nah, kalau dari saya kapasitasnya sebagai Jawa Tengah. Gitu. Kalau dari komite ada Mas Alan, monggo. Oke. Oke. Jujur, saya pribadi masih sangat awal untuk mempelajari ekonomi kreatif gitu ya. Kalau dari komite sendiri, seperti yang dikatakan oleh Mas Asep tadi, saya setuju mengadaptasi dari quick win yang sudah dibuat oleh komite yang di Jawa Tengah gitu ya. Jadi nanti akan dirumuskan kalau misalkan dalam forum yang sekarang sepertinya terlalu mendesak gitu ya. Kemungkinan kita akan intern dulu, baru nanti akan disampaikan kepada dinas-dinas terkait. Karena nantinya juga akan ada audiensi dengan OPD juga ya, dan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan Ketua DPRD seperti itu. Begitu Mas, terima kasih. Oke, begitu? Clear? Nanti kita rumuskan bersama-sama sebelum nanti audiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati serta DPRD. Terakhir, saya buka lagi, ada masukan atau kita tutup saja? 1, 2, 3. Izin Bu Ida, jadi alhamdulillah siang ini sudah kita sepakati kepengurusan SK-nya. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan di diskusi di grup WA untuk pengurus. Untuk menentukan kapan kita mau sowan ke Bupati, kapan mau sowan ke Wakil Bupati, kapan mau sowan ke DPRD, juga kapan mengumpulkan forum lintas OPD dengan Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku perwakilan dari Komite Ekonomi Jawa Tengah dan juga dari pengurus harian Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Kabupaten Pati mengucapkan terima kasih atas fasilitasi dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Pati. Lintas OPD yang hari ini hadir dari kemarin juga, terima kasih atas berkenan waktunya. Dari teman-teman pelaku, media, akademisi, komunitas juga terima kasih sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk bekerja membawa ekonomi kreatif menjadi satu produk unggulan di Kabupaten Pati yang konkret tentunya. Seperti kemarin disampaikan, nggak cuman jadi sebagai lembaga yang dibentuk baru saja, tapi benar-benar bekerja tanpa membawa embel-embel masing-masing komunitasnya. Kita membawa nama satu kata Pati. Itu, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mendung tanpa hutan, ketemu